Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Giri Pamungkas, NPM 52001111152. Ingin mengerjakan tugas Pancasila, tugas keempat kalau nggak salah. Itu yang pertama ada soal berikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara etika dan etiket. Ya. Yang pertama, etika itu berlaku dimanapun dan kapanpun, baik dalam kehidupan dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi. Jadi etika berlaku bagi siapa saja saat dia sendiri ataupun dengan orang lain. Contohnya seperti mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik atau tanda kurung, mencuri dilakukan ketika tidak ada siapapun yang melihatnya, namun hal itu tetap perbuatan yang dilarang. Itu etika. Kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan, artinya etiket hanya berlaku ketika ada orang lain di sekitar kita. Jika kita sendiri maka etiket tidak berlaku. Contohnya seperti makan sambil bicara, sendawa, makan sambil berdiri, dan lain sebagainya adalah hal yang tidak sopan dan tentu melanggar etiket. Namun, jika kamu melakukannya saat sendiri dan tidak ada yang melihatnya, maka hal yang kamu lakukan itu tidak melanggar etiket. Itu menjawab pertanyaan nomor 1. Yang kedua ada soal sebutkan dan jelaskan aliran etiket maupun karakteristiknya. Jadi yang pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin, sebagaimana nasihat Hippocrates berikut ini. Saya tidak menambahkan nasihat dari Hippocrates ini. Lanjut, yang kedua ada teologis. Adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan nilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga ada deontologis, adalah teori etis yang bersangkut dengan kewajiban moral, sebagian hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya. Kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan, kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Yang ketiga ada soal apa saja urgensi Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia.
urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integritas nasional. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapat kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. Yang kelima, masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Yang keempat ada soal, sebutkan tantangan etika Pancasila kontemporer. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama ada berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang itu sangat sebagai tantangan besar bagi Pancasila, bagi sistem etikanya di Pancasila itu. Yang kelima ada bagaimana solusi atas berbagai tantangan etika Pancasila. Solusi yang ada menguatkan etika adalah sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menentukan arah kebijakan untuk memperkuat etika bernegara sebagai berikut. Yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Yang kedua ada mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan dan bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.